Zika mau jadi pendengar dan saya yang ceramahkan dia nih habis subuh ini. Karena sudah bangun dari jam 3:30, sholat tahajud, subuh, dan habis subuh tidur. Tapi hari ini gak boleh tidur dulu. Ayo, Ziva, jarang jadi MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita bakal mendengarkan ceramah dari Ustadz Nakoy. Jadi ceramahnya hari ini ceramah habis subuh. Dan Ustadz Nakoy ini adalah seorang Jangan ngantuk. Semangat ngomongnya. Seorang yang bisa memotivasi 18.000 orang. Oke, jangan di skip ya, dengerin terus karena ceramahnya itu sangat bermanfaat. Langsung aja. Aku mau ngantuk. Jadi banyak ngantuk, ya tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillahilladzi anzala an-nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-islam alladzi tardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da basyiran wa nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sahabat-sahabat Nakoy, sahabat-sahabat di YouTube maupun di Facebook, dan sahabat-sahabat dari putri saya Zara dan Ziva yang sedang berlatih ceramah pada subuh ini. Pertama dan utama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah, karena dalam syukur itu memiliki dalam literasi bahasa Arab, syakara itu punya 3 pesan penting. Shinnya adalah shin, itu punya arti adalah syukur. Orang yang syukur itu mendekati bahagia. Syakara ya. Nah, orang yang kemudian rajin atau terbiasa bersyukur, maka dia akan mendekatkan dirinya kepada farhan atau kebahagiaan. Jadi orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang penuh rasa syukur. Misalnya suasana COVID-19 ini, tetap dia bersyukur, tetap bisa mengambil hikmah, tetap bisa mengambil peran, maka tentu saja dia akan menemukan kebahagiaan. Bisa. Ini ceramah ini nyimpulin ya. Harusnya. Nah, di situ. Jadi dalam surat Ibrahim Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Itu syakara, shinnya adalah kebahagiaan, syukur. Jadi orang-orang bahagia itu memang diawali oleh orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Senantiasa bersyukur kepada Allah. Misalnya, sekarang kan Zara Ziva lagi pulang di rumah karena ada alasan tertentu,
dari pondok pesantren, santri lagi dipulangkan sebentar. Nah, Jara Jipa harus bisa mengambil rasa syukur kepada Allah karena lagi ada di rumah. Salah satu bentuk syukurnya kepada Allah adalah bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas Zara dan Ziva. Ini Zara sini, nggak kelihatan, palanya dong. Jadi bersyukur ada di rumah, walaupun misalnya sambil ceramah ngantuk, dengerin air ngantuk. Hei, ceramah pada tidur, waduh. Itu ini cipanya. Maju lagi, jangan tiduran dulu. Nah, itu lah. Kak, woi, udah mau pergi. Jadi dalam firman Allah tadi, barang siapa bersyukur Allah tambahkan nikmat. Emang betul. Melek. Ceramah di hadapan putri saya ini antuk mulu nih santri. Biasa tidur kali habis subuh ya? Ya. Jadi kalau Zara Ziva mau bahagia harus banyak bersyukur. Contoh, ayah bunda nengoknya ke pesantren seminggu sekali harus bersyukur daripada enggak sebulan sekali. Ternyata lagi corona nggak boleh nengok, harus bersyukur. Yang penting orang tua sehat daripada kesana tapi sakit misalnya. Betul kan? Itulah contoh santri yang pandai bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, karena banyak santri-santri yang ketika di pondok pesantren dia nggak bisa bersyukur. Dia akhirnya komplain, marah, kesel, sehingga akhirnya tidak menikmati suasana pesantren. Dari mulai makannya, dari mulai tidurnya, dari mulai mandinya, semua tidak sama dengan di rumah. Tetapi kalau Zara Ziva melihat dan juga membaca buku Ayah Seven Awareness, kalau pengen sukses kita harus melawan rasa nyaman kita. Kita harus hijrah, harus mentransformasi, harus namanya merantau. Nah, Zara Ziva merantaunya ini adalah pesantren. Ayah waktu merantaunya dari kampung ke Jakarta merantau. Nah, kamu merantaunya adalah pesantren. Itu sebagai bentuk latihan dari menyiapkan diri Zara dan Ziva menjadi orang sukses di kemudian hari. Jadi kalau pengen jadi anak sukses harus siap-siap melawan rasa nyaman. Kalau pilih nyaman, tentu saja Zara Ziva enakan di rumah. TikTok, Instagram, semua, tidur di kasur yang enak, AC. Tiap minggu keluar kota sama ayah bunda di hotel. Nah, pada saat kalau dibiasakan itu semua terus menerus, itu bisa menjadi bahaya kehidupan Zara Ziva di masa depan. Jadi harus merasakan yang namanya keprihatinan, yang namanya ketidaknyamanan, yang namanya nggak enak, itu dirasakan. Bisa nggak walaupun semuanya nggak enak, tapi tetap Zara Ziva bersyukur kepada Allah ya, yang penting orang tua sehat, yang penting ayah bunda sehat di rumah. Betul? Sekarang Zara Ziva pernah nggak ketemu temen yang nggak bersyukur di pesantren? Kira-kira wajahnya itu aura kasih atau aura kasihan? Aura kasihan tuh seperti apa wajahnya? Cemberut, ngomel, marah-marah, betul kan? Dikasih makan marah, disuruh tidur ngambek, cemberut. Nah, kalau ketemu anak atau santri yang cemberut itu enak nggak dilihatnya? Enak nggak? Wah, selamat datang nih. Jadi nah, kalau orang sering mengeluh, orang kurang bersyukur, orang lihatnya aja wajahnya nggak asik. Walaupun dia cantik, walaupun mungkin dia parasnya cantik,
wajahnya kulitnya putih. Tapi kalau dia selalu menunjukkan wajah yang menyebalkan atau wajah ngeluh tuh nggak menarik. Jadi kata-kata syakaro pertama adalah ya, shin ini adalah syukur. Kemudian orang yang selalu pandai bersyukur itu akan memiliki ka. Apa itu? Kanya adalah karomah. Karomah itu artinya dia punya keistimewaan di hadapan Allah. Dan selalu dipermudah segala urusannya. Selalu dilancarkan setiap hajatnya. Terbayang nggak sih kalau misalnya Zara dan Ziva setiap punya rencana selalu dimudahkan? Enak nggak? Enak banget. Kemudian ini pengen pulang rumah pulang, ya kan? Terbayang nggak Zelia kalau setiap punya rencana, setiap punya niat dimudahkan oleh Allah, senang nggak? Senang. Contohnya apa? Contohnya coronanya cepat selesai. Ya, itu semua impian semua orang. Sekarang impiannya Zelia apa nih? Impian Jeli. Ini adalah adiknya kembar, sekolah di Cikal Harapan kelas 2 SD. Impian Jeli nanti kalau pas besar nanti akan digabungkan uang ayo kakak jalan Cipa dan Jeli pas sudah besar nanti bisa menghasilkan 100 miliar. Jadi kalau besar emang jadi penceramah? Penceramah, penyanyi, YouTuber. Widih. Bapak. Ayah kalah dong. Bapak. Artis mau? Artis atau selebritis? Kalau selebritis itu orang terkenal. Kalau artis di bidang seni. Jadi kembali lagi sahabat-sahabat Nakoy, sini ya, duduk semuanya. Jadi Ka adalah karomah. Mau ke kodrat itu. Udah, tunggu 5 menit lagi ceramah. Woi. Nah, Ka-nya adalah karomah. Nah, orang yang punya istimewa di hadapan Allah atau karomah di mata manusia itu dia selalu memiliki aktivitas yang spesial. Misalnya ada seorang teman yang spesialnya itu adalah setiap habis subuh dia sedekah. Setiap dia ke masjid, musola, pulang-pulang dari masjid musola selalu sedekah walaupun 5.000. Bahkan setiap dia mau ke masjid dia membawa uang. Dan dia sedekah itu nggak putus. Akhirnya kebiasaan hebat dia ini memiliki yang namanya karomah. Apa itu karomahnya? Kata-katanya tuh mujarab, kata-katanya tuh lebih tepat. Sehingga setiap dia berdoa untuk anak-anaknya selalu sukses anak-anaknya. Nah, karomah juga bisa didapatkan dari orang-orang yang punya istiqomah dalam hal misalnya adalah selain sedekah adalah sholat malam. Jadi orang yang rajin bangun malam, sementara yang lain tidur pula, dia bangun dan dia jaga itu semua terus menerus puluhan tahun, bahkan sampai akhir hayatnya dia punya karomah. Dia selalu dimudahkan, dia selalu diistimewakan di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang selalu bersyukur kepada Allah, shin kaf ro, ro-nya adalah rahmah. Dia selalu memiliki cinta, kasih baik kepada sesamanya, kepada keluarganya, dan juga kepada sesama manusia. Bahkan dia juga memiliki kasih kepada seluruh makhluk Allah, termasuk kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan. Dia penuh cinta, penuh kasih. Dia menjadi seseorang yang hidupnya betul-betul memberikan dampak positif
kepada sekelilingnya, rahmatan lil alamin, bermanfaat untuk banyak orang. Nah, orang-orang yang terbiasa mempraktikkan ini, maka dalam sebuah hadis riwayat Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, bahwa aballah ayarzuqa abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Allah tidak akan memberi rezeki kepada hambanya yang mukmin kecuali dari arah yang tiada disangka-sangka. Jadi illa min haitsu la yahtasib, rezeki yang nggak pernah terduga, rezeki yang nggak pernah terbayangkan, rezeki yang nggak pernah terpikirkan. Suasana-suasana seperti COVID-19 seperti ini, mungkin Anda juga merasakan ini. Yang harusnya kita sedang dalam keadaan terpuruk, terjatuh, tapi justru rezeki itu datang dari mana-mana. Rezeki dalam arti adalah uang, harta, tapi juga rezeki di luar harta, seperti pertemanan, seperti kesehatan, seperti persaudaraan, seperti ilmu. Ini semua begitu mudah di suasana corona ini, teman-teman. Ada online webinar yang diadakan secara gratis di mana-mana. Jadi Allah tidak akan memberi rezeki kepada hambanya yang mukmin illa min haitsu la yahtasib, kecuali ya rezeki yang tiada disangka-sangka. Tapi apa persyaratnya? Tadi syakara, bersyukur, kemudian dia akan selalu menjadi orang yang istimewa, teman-teman yang dirahmati Allah. Demikian Zara dan Ziva ceramah ini, dan Zara dan Ziva terus berlatih untuk menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur. Jangan mudah mengeluh, jangan mudah komplain, jangan mudah marah, jangan mudah ya membandingkan kehidupan Zara dan Ziva dengan orang lain. Semakin bersyukur, Allah semakin senang kepada Zara dan Ziva. Semakin mengeluh, semakin Allah berikan masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Tutup MC. Kakak Zara tutup MC. Belum mulai duduk. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melek MC ngantuk nih. Jadi ini aja yang bisa Ustadz Nakoy sampaikan. Kurang lebihnya kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk dulu.